itu pasti rusaknya anak-anak. Rusaknya anak-anak itu pasti rusaknya generasi. Rusaknya generasi itu rusaknya masyarakat. Rusaknya masyarakat itu rusaknya satu negara. Di mana masyarakat negara itu membentuk negara itu. Rusaknya satu negara itu rusaknya dunia. Jadi yang disebut dewasa muda itu usia peralihan, waktu peralihan. Dari seorang anak muda yang senang hura-hura, anak muda yang nggak mikir apa-apa, pokoknya maunya bebas, maunya rame-rame, mau tidak mau karena usia, karena keadaan, karena macam-macam alasan, maka saudara harus mulai mempersempit ruang hidup. Ngerti kata ini? Yang tadinya bisa bebas, sebanyak-banyak orang berteman, silakan. Tapi akhirnya suatu saat harus memilih untuk mempersempit ruang hidup itu. Betul? Saya tadi duduk di belakang lagi sibuk, karena saya lagi konseling 2 orang saya nggak pernah ketemu. Tapi mereka diberitahu dari temannya, kalau kamu punya masalah rumah tangga suruh cari Pak Daniel. Nah, mereka ini baru menikah 2 bulan kurang 2 hari, saudara. Tapi sudah ribut besar. Saya tanya, kalian pacaran berapa tahun? 8 tahun pacaran, bayangkan. Terus saya sambil guyon, kurang lama mungkin, saya bilang begitu. Bayangkan sudah 8 tahun pacaran, menikah baru 2 bulan kurang 2 hari ribut terus seperti itu. Terus saya bilang, begitu pasangan saya kaget tadi dipanggil masih SMS. Oh sudah mulai, kok nggak ada musik lagi? Saya pikir begitu, maaf. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Berarti lamanya pacaran pun tidak menentukan hidup berdua itu bisa harmonis atau rukun. Kalau gitu apa yang menentukan? Catat dewasa muda ayat ini. Jadi yang perlu diperbarui bukan ganti orang terus menerus, kurang ajar itu namanya. Saudara saya mengikuti kira-kira minggu ini, sejak satu kelompok di Bandung menjadi agen poligami dari Malaysia, itu kurang ajar betul. Lalu ada sekelompok orang Islam lain yang dari Jakarta mengcounter itu di Facebook rame, anti poligami. Perang sendiri mereka sekarang. Di situ saya belajar, ternyata sekalipun negara kita mayoritas Islam, ternyata banyak orang Islam yang tidak setuju hukum mereka sendiri. Dan itu luar biasa, bukan? Nah, kalau mereka Islam punya hukum itu, ternyata sebagian besar orang Islam tidak setuju. Kan konyol sekali kalau kita punya hukum yang paling sempurna. Yang Tuhan berkata, aku benci perceraian. Lalu orang Kristen suka bercerai. Lebih baik jadi kucing orang itu daripada kawin cerai terus seperti itu. Saudara, maka itu yang perlu diperbarui, bukan ganti-ganti pasangan terus. Karena sudah bosan, 3 bulan bosan, 4 bulan bosan, 2 tahun bosan. Yang perlu diperbarui itu hanya 2 bagian. Apa dan apa tadi? Roh dan pikiran. Yang sudah menikah, maaf, dan ternyata salah, jangan ganti orang. Nanti ketemu masalah yang sama. Yang pertama aja nggak lulus, mungkin kedua lulus, lebih nggak lulus lagi. Oke, maaf, jangan tersinggung. Bagi yang mau cerai bertobat hari ini nggak ada guna. Mengapa satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang punya statement aku benci perceraian? Yang belum tahu, catat ayatnya, Malayaki 2:16. Saudara, sejak ditemukannya mesin cetak pada awal abad yang ke-16, karena seorang anak Tuhan namanya Johann Gutenberg berdoa, dia capek menyalin Alkitab, permintaan begitu banyak sejak reformasi itu, maka dia berdoa, dia nggak bisa bilang Tuhan beri mesin cetak, nggak ada kok dulu mesin cetak. Dia doanya begini, Tuhan beri aku sesuatu supaya firman ini cepat disebarkan, nggak ditulis tangan lagi. Nah, sesuatu itu dia nggak tahu apa. Akhirnya Tuhan menjawab, ada ide untuk buat lempengan kayu yang digrafir. Luar biasa. Nah, kalau nggak ada Alkitab, dunia nggak ada mesin cetak, saudara. Kalau dunia nggak ada mesin cetak, dunia nggak ada mesin tik. Kalau dunia nggak ada mesin tik, dunia nggak ada komputer sampai hari ini. Maka kita lari lagi ke belakang jauh sana. Firman itu memang luar biasa. Yohanes 1:3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan itu betul. Jadi sejarah mencatat, buku cetak pertama di dunia itu Alkitab. Dan sejarah tidak bisa diingkari. Nah, sejak ditemukannya mesin cetak pada awal abad 16 itu sampai hari ini, diperkirakan di dunia ini ada kira-kira 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku, 5 juta judul. Oke?
Nah, dari 5 juta judul buku itu hanya satu buku yang namanya Holy Bible, Alkitab ini, yang ada statement I hate divorce, aku benci perceraian. Bayangkan. Dan satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini, hanya Tuhan kita yang berfirman, aku benci perceraian. Mengapa ada firman seperti itu? Ada banyak jawaban, tapi salah satu yang indah adalah ternyata semua manusia di dunia itu sangat merindukan yang namanya kesetiaan. Coba renungkan kata ini, kesetiaan. Betul? Apa lawan katanya setia? Pengkhianatan. Oke. Sebodoh-bodohnya orang, segila-gilanya orang, tidak akan mungkin orang suka dikhianati. Betul tidak? Dan itu normal. Itu sebabnya ketika Bapa kita menyatakan diri sebagai yang setia, maka kesetiaan itu dambaan semua orang dalam hidup. Kalau ada di antara saudara, saya minta maaf. Kalau ada di antara saudara, ternyata papa mama bercerai, minta kemurahan Yesus Tuhan, supaya bayang-bayang perceraian jangan mengikuti hidupmu. Sehingga pada waktu kau menikah, bayang-bayang itu tidak ada lagi. Karena secara psikologis, ketika melihat orang tua bercerai, dan anak melihat, tanpa disadari, kejiwaannya akan terpengaruh. Sehingga tiap kali rumah tangga anak itu ada apa-apa, larinya cerai saja. Karena papa mama aku bisa kok. Maaf lagi sekali. Jangan bicara tentang kutuk, enggak terlalu dalam. Tapi bicara secara faktor-faktor psikologis saja. Maka itu jaga diri saudara. Yang sudah menikah, lanjutkan dan minta pembaruan roh dan pikiran. Yang belum menikah, siapkan diri. Supaya pernikahan kalian nanti, pernikahan yang sangat harmonis, sangat bahagia. Supaya anak-anak kalian anak-anak yang bahagia. Salah satu alasan penting, saya bicara kepada orang-orang humanisme. Karena saya pernah waktu di Jerman didatangi kelompok mereka, kaget saya. Ketika mereka mendebat saya dengan satu ayat itu saja. Aku benci perceraian. Mereka marah. Mereka berkata bahwa Tuhanmu itu sangat tidak humanis. Tuhanmu sangat tidak manusiawi. Saya tanya, dalam hal apa saudara-saudara mengatakan Tuhan saya tidak humanis, tidak manusiawi? Kaget, saya tidak pernah sebelumnya mendapat pertanyaan itu. Ini ayat buktinya. Mereka baca Malaki 2 ayat yang ke-6. Waktu mereka jelaskan, dengarkan ini. Waktu mereka menjelaskan, saya mengaku, logika saya sangat setuju dengan penjelasan itu. Salah satu yang mereka argumennya begini. Bayangkan, kalau dua orang itu sudah memang gak cocok. Sudahlah, mau diapa-apakan gak cocok. Betapa kejamnya kita memaksa mereka tetap tinggal satu rumah dengan macam-macam alasan. Saudara, sungguh secara logika saya termakan betul juga. Sambil mereka bicara, nah ini bedanya. Logika kita bisa menyetujui apapun logika dunia ini. Tapi saya pesan, gunakan hati. Karena itu yang paling netral. Katakan amin. Gunakan hatinya. Sambil mereka bicara begitu, saya percaya. Di hati saya percaya papa saya gak pernah salah berfirman seperti itu. Cuma hari itu saya belum tahu jawabannya. Karena selama itu saya belum pernah ditanya orang seperti itu. Baru kali itu sambil mereka nyerocos bicara macam-macam, saya berdoa, Papa beri saya jawaban yang telak sehingga buat mereka gak akan tanya lagi. Kira Roh Kudus beri saya 2 jawaban kepada mereka. Nomor 1, kalau ada masalah dalam pernikahan, sebab 2 orang bagaimanapun juga tidak akan pernah bisa cocok. Karena secara psikologis, semua laki-laki itu dalam hidupnya pasti menggunakan logika. Dan semua perempuan di dunia hidupnya pasti menggunakan emosinya, perasaannya. Maka itu kalau perempuan bicara pasti menurut perasaan saya, dan nangis dulu. Menurut perasaan saya, nangis dulu. Maaf, itu perempuan. Maka itu kalau ada laki-laki pakai perasaan, kamu kayak perempuan. Nah kenapa begitu? Loh betul tidak? Karena cuma perempuan yang pakai perasaan. Kalau laki-laki berkata, menurut pendapat saya, nah itu pasti laki. Secara psikologis, satu pakai otak, satu pakai hati. Ini gak akan pernah ketemu dari zaman unta belum bongkok sampai sekarang misalnya. Gak akan pernah ketemu.
Karena satu pakai logika, satu pakai perasaan. Maka itu dunia menawarkan kawin homo supaya cocok. Karena itu tawaran dunia.